keluarga, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa atas kasih-Mu yang senantiasa menyertai dan memelihara kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Allah. Kiranya Engkau senantiasa mengaruniakan Roh Kudus-Mu bagi kami agar kami dapat menghayati pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan beserta dengan kami dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa dan saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada saat ini dari Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-25. Kita buka Alkitab kita, Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-25 yang menyatakan, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan, maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan 100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya, untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyer dan dari segenap suku Manasye, lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian, dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Sib. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Sib dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Sib. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Sib kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Oma-opa, ibu bapa, dan saudara-saudara serta anak-anak yang kekasih dalam Yesus Kristus, Helen Keller pernah mengatakan bahwa saat sendiri kita hanya bisa melakukan
sedikit pekerjaan, tetapi saat bersama-sama kita bisa melakukan sangat banyak pekerjaan. Semboyan Persatuan Indonesia juga menyatakan hal yang sama. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Atau peribahasa kita, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ungkapan, semboyan, dan peribahasa ini ingin mengingatkan kita bahwa sedikit kekuatan memang membuat kita melakukan sesuatu dengan sangat terbatas dan hanya bisa melakukan sangat sedikit pekerjaan. Tidak ada cukup kekuatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dan banyak. Namun saat kita bersatu dan bekerja sama dengan orang-orang lain, maka kita memperoleh banyak kekuatan dan kemampuan kita menjadi jauh lebih besar untuk menyelesaikan persoalan, menghadapi tantangan di dalam kehidupan ini, sehingga kita bersama-sama bisa meraih kemenangan atau keberhasilan. Pada waktu itu, Gideon bersama dengan orang Israel hidup dalam masa yang sulit karena mereka berada dalam tekanan dan kekuasaan orang-orang Midian dan juga orang Amalek serta orang-orang timur. Ibu bapak, saudara-saudara bisa baca dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 dan 6 dikisahkan bagaimana orang Midian dan orang Amalek memusnahkan segala hasil ladang dan seluruh ternak orang Israel sehingga orang Israel tidak memiliki apapun untuk dimakan ataupun dijual. Dalam kondisi krisis seperti ini, Tuhan mengutus Gideon yang masih muda, yang ia pilih sebagai hakim, seorang pemimpin di Israel. Dapat dibaca dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai ayat 24. Awalnya Gideon menolak tugas ini, menolak pilihan Tuhan karena merasa bahwa dia tidak mampu, dia tidak pantas, dia masih muda. Tetapi Tuhan meyakinkannya bahwa Tuhan akan menyertai, akan memberikan keberanian, akan memberikan kekuatan, akan memberikan keberhasilan dalam kepemimpinan dan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan. Sehingga akhirnya Gideon bersedia karena dia taat dan percaya kepada Tuhan. Sebagai seorang hakim, dalam pembacaan kita, bahkan sebelum pembacaan dikisahkan bagaimana Gideon bersama dengan 300 orang prajurit yang terpilih sesuai dengan petunjuk Tuhan menyerang tentara Midian. Penyerangan itu dilakukan pada malam hari. Ini tentu merupakan salah satu strategi perang karena dalam kondisi malam hari tentara Midian tidak berada dalam kondisi yang siaga. Mereka sedang beristirahat sehingga kalau ada serangan mereka bisa tidak siaga, tidak siap untuk menghadapinya. Penyerangan ini juga dilakukan atas dasar perintah atau petunjuk Tuhan. Bisa dibaca di ayatnya yang ke-9, pasal 7 ayat ke-9, Tuhan memberikan perintah kepada Gideon. Juga melalui mimpi seorang prajurit Midian yang diceritakan kepada Gideon dalam ayatnya yang ke-13 dan 14 sebelum pembacaan kita tadi. Karena itu Gideon mengatur strategi perang dan mempersiapkan penyerangan mendadak dengan peralatan-peralatan yang sangat sederhana. Sangkakala, buyung, obor, dan pedang. Mereka menyerang perkemahan tentara Midian dengan petunjuk daripada Tuhan. Gideon memberi perintah agar seluruh prajuritnya mengikuti apa yang dia instruksikan atau perintahkan, dan semuanya
mengikuti apa yang Gideon perintahkan atau instruksikan. Bahkan suku Manasye, suku Aser dan Naftali yang diminta untuk bekerja sama di beberapa tempat, mereka juga mengerjakannya dengan sangat baik, sehingga tentara Midian dan raja-raja Midian ini bisa dikalahkan. Tadi kita bisa baca dalam ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-25. Bagaimana tentara dan raja Midian itu kalah karena Gideon, 300 prajurit, suku Manasye, Aser dan Naftali sama-sama bekerja untuk melawan tentara Midian tersebut. Keluarga yang dikasihi Tuhan, situasi sulit dan krisis mungkin pernah kita alami. Sekarang pun kita sedang berada dalam situasi itu. Dan biasanya dalam situasi yang sulit dan krisis, kita juga memiliki kemampuan dan kekuatan yang sangat terbatas untuk melaluinya. Sehingga kita selalu merasa bahwa kita tidak bisa melewati masa sulit ini, masa krisis ini, apalagi dengan kekuatan kita yang sangat terbatas tersebut. Dan oleh karena itu, melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kita ingin merenungkan 3 hal. Yang pertama, Tuhan hadir menolong umatnya yang berada dalam kondisi yang sulit, yang sedang mengalami krisis. Seperti yang kita baca pada saat ini, bahwa Israel ditolong oleh Tuhan saat mereka dalam kondisi tertekan, saat mereka dikuasai oleh bangsa yang lain, saat mereka di dalam kesusahan. Atas pertolongan Tuhan mereka berhasil mengalahkan orang Midian. Ini berarti bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa tidak tinggal diam melihat kita, umatnya yang berada dalam penderitaan. Belas kasih-Nya mendorong Allah untuk hadir menolong kita, umatnya yang berada di dalam penderitaan. Yang kedua, iman dan ketaatan kepada Allah. Inilah kunci kemenangan Gideon dan orang Israel yang ada pada saat itu melawan orang Midian. Gideon sebagai pemimpin, dia menunjukkan keteladanan bagaimana dia hidup taat dan percaya kepada Allah. Ini artinya Gideon mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatannya sendiri. Strategi perang, kerjasama yang dilakukan itu didasarkan pada iman dan ketaatan kepada Tuhan, sehingga menghasilkan kemenangan. Ini berarti dalam setiap perjuangan kehidupan kita masing-masing, kita diingatkan untuk terus beriman dan terus taat kepada Tuhan. Artinya kita diharapkan untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan, mempertaruhkan seluruh perjalanan kehidupan kita kepada Allah, menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Dia, bahkan meminta tolong agar Tuhan mendengarkan setiap doa kita dan juga memberkati, menyempurnakan setiap usaha serta perjuangan yang kita lakukan. Andalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Itulah kunci kemenangan dan keberhasilan menghadapi pergumulan dan setiap perjuangan kehidupan kita. Yang ketiga, Tuhan memberkati usaha dan kerjasama umatnya. Kita tidak hanya berdoa, kita tidak hanya berharap Tuhan datang menolong kita, tetapi melalui kisah pada saat ini, kemenangan Gideon bersama dengan 300 orang prajuritnya, kerjasama antara umat Israel, suku Manasye, Aser dan Naftali, sehingga mereka memperoleh kemenangan, bahkan dengan peralatan perang yang sangat sederhana dibandingkan dengan tentara Midian
dengan kekuatan perang yang sangat besar dan peralatan perang yang sangat luar biasa, mereka bisa menang. Karena mereka bersungguh-sungguh berjuang dengan ketaatan, dengan iman kepada Allah. Mereka patuh kepada perintah Tuhan dan mereka mau bekerja bersama-sama. Strategi perang Gideon yang sangat sederhana, tetapi Tuhan memberikan kemenangan. Melalui kerjasama, Tuhan memberikan kemenangan kepada Israel. Itu berarti bahwa Tuhan berkenan memberkati kita umatnya yang mau berusaha, yang mau bekerja sama dalam mengatasi atau melewati setiap pergumulan dan perjuangan hidup yang sedang kita alami. Ibu bapak, oma-opa, dan saudara-saudara serta anak-anak yang kasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita juga sedang berada dalam kondisi yang sulit. Saat ini kita sedang berada dalam masa krisis karena pandemi COVID-19. Ada banyak kesulitan di mana-mana. Orang mengalami kesulitan ekonomi, keluarga mengalami kesulitan ekonomi, penghasilan berkurang, kebutuhan semakin banyak, orang kehilangan pekerjaan, usaha bangkrut dan kemudian tutup. Ya, kita merasakan ada banyak kesulitan dan krisis di sekeliling kita. Dan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini kita diingatkan untuk tetap beriman dan percaya kepada Allah, untuk terus mengandalkan Tuhan di masa sulit dan krisis ini. Kita juga diharapkan untuk bekerja sama dengan orang-orang yang lain agar bisa mengatasi masa sulit atau krisis ini bersama-sama. Galatia pasal 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Apa itu hukum Kristus? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Oleh karena itu sudah saatnya bagi gereja untuk membangun kerjasama di dalam jemaat, di antara semua anggota jemaat. Mungkin untuk 1-2 orang menanggung kesulitan ini sangat berat, tetapi kalau tiap-tiap orang memberikan sesuai dengan kemampuan dan kerelaannya, secara khusus membantu saudara-saudara kita dalam jemaat yang sedang mengalami kesulitan, tentu beban yang berat ini akan terasa ringan, bahkan bisa kita lakukan dengan baik. Mungkin 2.000, mungkin 5.000, mungkin tenaga kita, doa kita, sumbang pikir kita berikan, kita persembahkan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di dalam jemaat kita. Dan kita juga diingatkan oleh firman Tuhan bahwa tidak ada yang sia-sia jika kita mau bekerja sama, jika kita mau berjuang, jika kita mau berusaha menghadapi kesulitan ini. Tuhan memperhitungkan usaha kita, Tuhan memperhitungkan kerjasama kita, dan Dia akan mendatangkan kebaikan atas usaha dan kerjasama yang kita lakukan. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan 1 Korintus 15 ayat 58 mengingatkan kita bahwa perjuangan dan jerih lelah kita dalam pekerjaan Tuhan tidak akan sia-sia. Mari kita bekerja sama, mari kita bertolong-tolongan, mari kita saling mendukung mengatasi masa sulit dan krisis ini. Kita percaya Tuhan akan menolong kita, Dia akan menunjukkan kuasa-Nya
untuk memberkati kita melewati masa sulit dan krisis ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam kesempatan ibadah keluarga saat ini seperti biasa kita akan berdiskusi. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa hambatan untuk bekerja sama? Kita mulai dulu dalam keluarga, kemudian dengan orang-orang yang lain. Apakah di lingkungan sekitar kita, ataukah juga di dalam gereja, atau mungkin di dalam pekerjaan kita. Dan bagaimana cara mengatasi hambatan itu? Yang kedua, ceritakan pengalaman saudara menghadapi kesulitan hidup dengan iman dan ketaatan kepada Allah. Dan yang ketiga, ceritakan pengalaman saudara menghadapi kesulitan hidup dengan bekerja sama dengan orang-orang yang lain. Demikianlah perenungan atau pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Allah akan senantiasa menyertai Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Selamat berdiskusi. Saudara-saudara, Ibu Bapak, Bapak dan anak-anak kekasih, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami percaya bahwa Engkau melihat kondisi kami, dan kami kembali dikuatkan melalui pemberitaan firman Tuhan pada saat ini bahwa memang Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Tahu, tetapi juga Maha Hadir dalam kehidupan kami, secara khusus ketika kami menghadapi situasi sulit dan krisis di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kiranya Engkaulah yang akan senantiasa memberkati seluruh umat-Mu yang beribadah, anak-anak, teruna, pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak, oma, opa, opung sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan akan senantiasa memelihara kehidupan mereka, memberkati setiap keluarga dengan iman dan ketaatan yang teguh, dan memberkati setiap doa, perjuangan, dan usaha mereka menghadapi kesulitan ekonomi dan kehidupan pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah Engkau ya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan kiranya damai sejahtera-Mu